Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang setup environment pada bahasa pemrograman PHP. Untuk menjalankan suatu program, entah itu PHP, Python, JavaScript, dan lain sebagainya, kita itu perlu men-setup atau mengatur program tersebut gimana caranya dia itu agar berjalan. Nah, pada pemrograman PHP, kita itu membutuhkan kita harus menginstal bahasa pemrogramannya itu terlebih dahulu, ya. Jadi kita install dulu, baik itu secara manual atau cara yang keempat ini, yaitu adalah opsi paket all in one, yaitu menggunakan XAMPP, Laragon, WAM ataupun lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu kita install yang namanya itu adalah text editor atau IDE. Jadi text editor yang kita butuhkan itu yang biasanya sering digunakan banyak orang, yaitu adalah Visual Studio Code. Ada pula yang namanya itu Sublime Text, Kiro, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu kita juga butuh yang namanya itu adalah sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux ataupun sistem operasi lainnya. Nah, karena bahasa pemrograman itu memiliki bahasa tersendiri atau perintah tersendiri untuk menjalankan program tersebut. Contohnya itu seperti Python, kita bisa Python -m http.server, atau yang cara kedua Python nama file.py. Selanjutnya itu ada Python nama file, selanjutnya itu ada JavaScript. Nah, di JavaScript itu seperti ini, node nama filenya .js, ada pula Golang, dan yang terakhir itu adalah PHP, bahasa pemrograman yang kita bahas pada video kali ini. Nah, caranya itu bisa PHP nama file.php atau yang PHP -s localhost.php. Nah, apa sih beda yang kedua ini? Kalau seandainya pemrograman kita itu murni PHP saja, nggak ada campuran seperti HTML, CSS ataupun JavaScript lah misalnya, kita cukup PHP nama file aja. Tapi kalau seandainya ada HTML-nya di dalamnya, kita bisa menjalankannya itu PHP -s localhost 80 atau portnya. Jadi dia itu akan membuka atau membuild server tersebut yang akan bisa kita akses di Chrome gitu. Nah, sebelumnya itu di sini kan misalnya itu saya sudah menginstal XAMPP, ya. Yaitu adalah salah satu paket all in one. Jadi XAMPP, Laragon, WAM dan lain sebagainya itu kalau kita install itu sebenarnya belum kita menginstal pemrograman PHP tersebut. Jadi kita hanya menginstal softwarenya saja. Nah, misal itu seperti ini. Setelah kita buka panel hostingnya, panel XAMPP-nya maksudnya, di sini kita tidak perlu menjalankan actionnya karena kita akan menjalankannya di terminal saja nanti. Jadi pertama itu kita buka panelnya, setelah itu kita buka Explorer. Setelah kita buka Explorer, kita scroll ke bawah sampai kita menemukan folder yang nama itu adalah PHP. Kita buka. Nah, isinya itu kurang lebih seperti ini. Di bagian address bar atau alamat barnya ini kita klik lalu kita copy. Ini kan ada di C di XAMPP PHP. Karena saya install di situ, kita copy. Lalu kita klik Windows, tombol Windows, lalu kita ketik edit the system. Ini yang paling atas, edit the system environment variables. Kita buka, lalu kita klik bagian environment variables, kita buka. Di bagian patch ini kita klik edit, lalu kita klik new dan kita pastikan di sini dan klik OK. Oke dan oke. Selanjutnya itu kita
klik saja Windows plus R. Kita ketik di sini itu adalah cmd, lalu kita klik enter. Nah, di sini kita ketik saja php min v atau min version, memastikan apakah bahasa pemrograman tersebut apakah sudah terinstall di komputer kita atau belum. Lalu kita jalankan. Nah, pada ini itu berhasil dijalankan pemrograman PHP dengan versi 8.3.20. Oke, kita close saja. Nah, saya kan sudah menjalankan program PHP tersebut. Lalu kita coba saja buka project tersebut di text editor kita. Misalnya itu seperti ini. Saya sudah membuat program PHP. Misalnya itu adalah seperti ini saja. Echo hello world misalnya. Nah, jadi kita akan coba menggunakan cara yang pertama, itu kita panggil langsung nama filenya, yaitu adalah php test.php. Nah, kita enter. Nah, outputnya akan ditampilkan langsung ke sini. Jadi tidak perlu kita itu membuka browser, karena codingan dari program yang kita tulis itu tidak menggunakan bahasa atau program lain. Contohnya HTML, CSS ataupun lain sebagainya. Nah, kita akan coba itu adalah cara yang kedua, yaitu adalah php min s localhost 80. Kita klik enter. Lalu kita buka browser. Nah, kita buka misalnya itu adalah localhost. Kita panggil nama filenya di sini, yaitu adalah test.php gitu. Kita enter. Nah, output akan dikirim ke browser. Nah, misalnya itu kan di sini itu ada kode 404, berarti yang kita panggil tersebut tidak ada. Makanya itu dia itu di bagian sini tadi itu. Nah, not found. Jadi kalau yang seperti ini itu adalah file index.php. Kalau file index.php atau file index.html ada di project kita, maka itu nggak akan not found. Karena di sini saya itu nggak ada, makanya itu adalah not found. Oke, kita akan coba cara lain. Apakah php min s localhost? Jawabannya itu tidak. Kita bisa menggunakan cara lain. Misalnya itu menggunakan IP lain, misalnya php min s 127.0.0.180. Lalu kita akses dengan hal yang sama. 127, lalu enter. Nah, kita panggil lagi nih, nama filenya itu adalah test.php. Nah, dia kan akan dikirim ke browser user. Nah, misalnya itu kita pengen IP, bukan IP lain, kita pengen akses di HP kita misalnya. Misal di sini saya sudah nyalakan HP saya. Nah, kita itu bisa mengakses project kita tanpa kita itu perlu mengonlinekan project tersebut, dengan catatan yang pertama itu satu jaringan, entah itu dari HP ini kita tethering ke laptop atau komputer, atau menggunakan WiFi yang sama, lebih tepatnya menggunakan WiFi yang sama lah gitu. Nah, caranya itu kita di bagian sini, di bagian terminal ini, kita buka terminal dan di sini kita ketik if config, kita klik enter. Nah, di bagian ini wireless LAN adapter WiFi. Nah, di sini ada IP IPv4 address ya, 10.45.1.61. Di sini kita copy.
kita buka Visual Studio Code tadi, kita ketik saja php-s. Kita copy yang tadi dengan port 80, kita klik enter. Nah, kita coba akses di Chrome HP. Nah, otomatis dia tampil kan. Kita coba nih. Misalnya itu seperti tes.php tadi. Nah, dia itu akan tampil. Jadi selama komputer kita terhubung dengan satu jaringan yang sama, maka dia itu bisa diakses di perangkat yang terhubung. Itu yang pertama. Yang kedua itu selama komputer kita nyala, ya dia itu bisa. Tapi kalau seandainya komputer kita mati, kita coba akses juga di ponsel Android misalnya, ya dia itu tidak bisa dijalankan. Oke, mungkin sampai di sini videonya.